Hai semuanya, yuk belajar seru dari berbagai sumber belajar bersama kelompok 1 mahasiswa Pasca Sarjana UHAMKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan mengenal salah satu tempat edukasi terbuka di Kota Tangerang, yaitu hutan kota. Yuk kita lihat ada apa saja sih yang dapat kita pelajari. Sebelum mulai berkeliling, yuk kita lihat tentang hutan kota. Di sini kita bisa melihat lokasi-lokasi penting seperti area bermain, flying track, taman santai, dan fasilitas lainnya. Nah, di samping ini juga ada tata tertib taman. Kita harus menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman, dan tidak menginjak rumput. Dengan menaati aturan ini, kita bisa membuat hutan tetap indah dan lestari. Sebelum menjadi hutan kota, tempat ini dikenal sebagai kawasan pintu air loh. Sekarang, yuk kita mulai berjalan-jalan. Lihatlah papan petunjuk ini. Di sini kita bisa melihat arah menuju yang kita inginkan. Selanjutnya kita menuju ke area unggas, di mana area unggas ini terdapat adanya burung, lalu ada ayam. Di sini kita bisa belajar sambil bersantai di area santai yang asri. Di sini juga ada ruang laktasi untuk ibu menyusui, dan musola ruang terbuka. Bisa juga belajar macam-macam tanaman di hutan kota ini. Selain itu di sini juga ada habitat hewan kecil seperti kupu-kupu, semut, ulat, karena di sini banyak pohon yang besar-besar sekali. Nah, sampingnya ada Danau Cisadane. Kita bisa melihat secara dekat dengan melalui jembatan. Jalan kaki adalah salah satu olahraga yang dapat menyehatkan badan kita loh. Sampailah kita di flying track hutan kota yang diresmikan oleh Pak Wali Kota tahun 2020, di mana panjangnya ini ada 122 meter, dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Di samping itu ada area bermain anak dengan pengawasan orang tua ya. Hutan kota ini terbuka untuk umum dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini adalah area panggung outdoor, yaitu dimanfaatkan oleh ibu untuk line dance. Perjalanan kita sudah di penghujung. Dapatkah kamu menuliskan tata tertib, fasilitas yang ada, dan kalimat perintah yang terdapat di hutan kota? Tuliskan di buku tugasmu ya. Kalau teman-teman main ke hutan kota, jangan lupa jaga kebersihan dan patuhi aturannya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dari alam yang menjaga keseimbangan lingkungan, sekarang mari kita mengenal tempat pelayanan masyarakat yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu kantor kecamatan. Sekarang kita menuju kantor kecamatan Pesanggerahan ya. Ini adalah kantor kecamatan Pesanggerahan.
Selain belajar tentang pemerintahan, kita juga bisa belajar dari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yuk lanjutkan perjalanan ke tempat yang penuh dengan aneka satwa. Kita akan belajar ekosistem. Hai teman-teman, yuk simak pembelajaran hari ini dari materi IPAS tentang mengenal macam-macam ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup. Selanjutnya ini adalah Satwa Ragunan yang didirikan pada tahun 1864 oleh Batavia. Ini adalah ekosistem hutan yang ada di Satwa Ragunan, bagaimana indah bukan? Di sini kita dapat mengenal hewan-hewan mulai dari yang ekosistem air maupun ekosistem hutan. Ini adalah salah satu hewan mamalia ekosistem hutan. Bagaimana seru bukan video pembelajaran mengenal ekosistemnya? Pasti seru dong. Harus coba datang ya ke Ragunan. Bye-bye, itu saja pembelajaran kita. See you next time teman-teman. Beberapa hewan memiliki bentuk yang unik dan menarik untuk dipelajari lebih dalam. Sekarang mari kita masuk ke tempat yang menyimpan pengetahuan tentang hewan bersisik. Ini adalah komodo, makhluk hidup hewan yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Pulau Komodo. Bisa lihat. Ya, ini adalah biawak pohon hitam. Nah, dapat dilihat. Ini berasal dari Maluku. Selanjutnya kita berkenalan dengan biawak banggai dari Maluku juga. Museum Fauna Indonesia atau Museum Komodo diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto pada tahun 1978. Ini adalah kadal kaiman atau kadal buaya yang berasal dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Bisa dilihat.
Ini adalah ular anaconda unik, memiliki warna yang unik. Ular ini berasal dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Ini adalah buaya albino. Adalah buaya muara, hidup di sungai di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ini adalah hewan liar yang sangat berbahaya. Ini adalah kura-kura sulcata, adalah spesies kura-kura asli dari sebagian Afrika. Kura-kura sulcata adalah terbesar ketiga di dunia. Ini adalah kadal lidah biru, hewan endemik di wilayah Merauke di Pulau Tanimbar. Setelah mengenal alam dan hewan, kini saatnya kita belajar tentang tanggung jawab manusia dalam menjaga lingkungan. Melalui berbagai sumber belajar ini, kita dapat memahami alam, masyarakat, dan tanggung jawab kita sebagai warga yang peduli dengan lingkungan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.